Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 20 ayat 1 sampai 16. Mengapa iri hati? Sekali peristiwa, seorang ibu bercerita, ia merasa kurang percaya diri di depan suami dan anak-anaknya yang beranjak dewasa. Ia hanyalah ibu rumah tangga biasa, bukan wanita karier. Suaminya bekerja dengan penghasilan yang memuaskan, tetapi wataknya keras dan penuh perhitungan. Banyak kali karena sibuk dengan pekerjaan, maka ia mudah emosi dan terpancing memarahi dia sebagai istri di depan kedua anaknya. Suaminya juga kadang-kadang bertindak keras terhadap kedua anak mereka. Hal yang dilakukannya sebagai istri dan ibu adalah berusaha berbuat baik dan melayani tanpa kenal lelah. Tidak ada pembantu di rumah itu. Ia mengatur rumah sehingga teratur, makanan selalu siap dan perhatian sebagai seorang ibu dan istri. Hanya dia merasa sedih karena selalu dimarahi suami. Anak-anak pun kurang menghargainya karena mereka tahu bahwa semua uang berasal dari ayah mereka, bukan dari ibu. Ibu itu bertanya, mengapa suami dan anak-anak tidak menyadari betapa kebaikan hati dan cinta kasihnya. Dalam alam nyata, pengalaman yang mirip tidak jarang terjadi di dalam kehidupan setiap pribadi. Banyak kali orang cenderung melihat kekurangan di dalam hidup sesama dibandingkan kebaikan yang dilakukan sesama tersebut. Hari ini Tuhan Yesus di dalam Injil Matius memberi sebuah perumpamaan tentang Bapa di surga yang murah hati. Kerajaan surga diumpamakan dengan seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar dan mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dia bertemu dengan para pekerja dan menyepakati upah harian sebesar 1 dinar. Pada pukul 9 pagi, pukul 12 siang, pukul 15 dan 17 petang, tuan rumah itu berjumpa dengan para pekerja lain dan ia menyuruh mereka pergi dan bekerja di kebun anggurnya dengan upah sesuai kesepakatan. Ketika malam tiba, ia membayar upah para pekerja. Ternyata semuanya mendapat upah yang sama, yakni 1 dinar. Padahal para pekerja berpikir bahwa semakin lama bekerja tentu upah semakin besar. Ternyata upahnya sama saja. Hal ini menimbulkan rasa iri hati di antara para pekerja upahan itu. Sabda Tuhan mengundang kita memahami bahwa logika dan perhitungan Tuhan sangat berbeda dengan manusia. Tuhan Allah laksana tuan rumah, sang pemilik anggur yang keluar mencari pekerja, menyepakati upah dan menyuruh mereka bekerja. Tidak jarang kita berpikir secara manusiawi seperti para pekerja yang berpikir bahwa semakin lama bekerja, upahnya semakin besar. Matius 20 ayat 10.
Ternyata Tuhan Allah sebagai Bapa Maha Baik mengasihi semua orang apa adanya. Beliau membayar upah sesuai kesepakatan mereka. Mengapa engkau iri hati karena aku murah hati? Matius 20 ayat 15. Ya, ukuran dari kasih adalah tidak ada ukurannya. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 16. Pertanyaannya yang muncul dari kisah Injil ini adalah, di manakah letak keadilan? Ternyata keadilan tetaplah ditegakkan. Aku membayar sesuai kesepakatan kita. Matius 20 ayat 4. Allah selalu bersikap adil dan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya yang berakal budi. Sabda Tuhan hari ini membuka wawasan kita mulai nilai-nilai luhur, cinta kasih, dan kemurahan hati. Tuhan sendiri menunjukkan cinta kasih dan kemurahan hatinya kepada semua orang. Cinta kasih ada di atas segalanya. Itulah sebabnya semua orang diajak bekerja di kebun anggur. Beliau sendiri mencari dan mengundang, menyepakati dan membayar upah sesuai kesepakatan bersama. Domba-domba tidak lain adalah umatnya yang tersesat, tetapi beliau sendiri dengan cinta kasih dan kemurahan hati mencari dan menyelamatkan mereka. Nah, bagaimana sikap Tuhan ini kita wujudkan dalam kebersamaan? Apakah kita hanya melihat kelemahan orang tanpa melihat kebaikan mereka? Janganlah ada iri hati dengan kebaikan dan kemurahan hati orang lain. Salam dan doa. Tuhan memberkati. Amin.